Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di Tudang Podcast Stay Al Furqan, sebuah podcast yang membahas tema-tema Stay Al Furqan dan progresif dialektis mahasiswa Islam. Pada kesempatan ini kami telah kedatangan narasumber spesial, yaitu Wakil Ketua 1 STI Al Furqan Makassar, Dr. Muhammad Tang, MSI. Beliau nantinya akan memberi terminologi aksiomatik tentang peran dan gerakan mahasiswa Al Furqan yang harus digalakkan di era digital. Kepada pemirsa dan khususnya mahasiswa STI Al Furqan Makassar untuk terus bergerak menuju masa perjuangan yang panjang umur. Mengingat beliau juga alumnus STI Al Furqan yang pada masanya nama Al Furqan begitu kukuh dan tangguh dalam catatan sejarah pergerakan mahasiswa Islam di Sulawesi Selatan, wabil khusus dalam bidang tilawah dan tahfiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada beliau. Tahfiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan para semangat ya dalam menuntut ilmu, tentunya dalam kesempatan ini saya ingin merefresh kembali bagaimana realitas perjuangan mahasiswa di awal-awal masuk kami angkatan 97-98 ya, di mana pada masa itu gerakan mahasiswa yaitu untuk menumbangkan Orde Baru. Tentu masa pergerakan 98 ini kami termasuk bagian dari itu untuk memperjuangkan di mana mahasiswa menjadi kontrol sosial pada saat itu, tentu berpijak kepada norma-norma sebagai mahasiswa, sebagai agen perjuangan, sebagai agen perubahan dalam realitas masyarakat pada saat itu. Kemudian kalau kita ingin bagaimana pergerakan mahasiswa sekarang ini, tentu sangat sudah sangat kontras kita lihat sekarang ini. Banyak mahasiswa terjebak kepada romantika era digital, tapi romantikanya tidak bergerak kepada hal-hal yang bersifat positif, tapi terjebak kepada romantika yang bisa menjebak pemikiran yang kaku dan misalnya terjebak kepada romantika game misalnya. Banyak kita lihat ya, bahkan saya saksikan sendiri pada saat kuliah kemarin di Unisma, Universitas Islam Malam, sempat bergabung di kontrakan mahasiswa S1 ya. Mereka banyak terjebak kepada romantika, main game dari pagi sampai malam sampai pagi. Itu realitas yang banyak sekarang mahasiswa. Maka untuk itulah di kampus kami sekarang ini kami berusaha membangunkan spirit mahasiswa itu kepada arah melihat bagaimana menumbuhkan ya rasa empati kepada masyarakat sekitar, tentunya dengan gerakan-gerakan sosial. Insya Allah kita akan kembangkan di kampus ini suatu gerakan sosial, mungkin dikemas dalam UKM. Beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita sudah gagas tentang misalnya bank sampah, bagaimana bisa bersedekah, tapi kita juga menjaga lingkungan
Ya, itu gerakan-gerakan hasil diskusi di antara para pengelola kampus. Walaupun kampus kami ini sangat sederhana, tapi insya Allah kami akan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Tentu dalam pembinaan, misalnya gerakan baca tulis Al-Quran, khususnya di kampus Quran ini, karakter khususnya adalah untuk bagaimana menguasai bidang Al-Quran, khususnya bidang tilawah dan tahfizul Quran. Tentu dalam tataran bukan hanya tataran ikra, iya, tapi perlu tataran implementasi nilai-nilai Qurani. Nah, salah satu nilai Qurani itu adalah bagaimana mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Insya Allah dalam waktu-waktu dekat ini para pengelola, para aktivis kampus, mungkin Demah akan digerakkan untuk melihat realitas-realitas sosial yang ada di sekitar kampus, sehingga ada pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini yang perlu kami galakkan insya Allah ke depannya. Ya. Di samping itu, karena sekarang ini adalah dunia digital, semuanya serba marketing, ya. Apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita ingin nilai jualnya itu harus ada dipasarkan. Maka saya sangat respon kepada, karena di kampus kita ini sudah ada khusus di bidang IT, media, maka ada media ini saya selalu dorong untuk membuat suatu kreativitas. Seperti film, film yang mengangkat realitas sosial di masyarakat. Ini kedepannya insya Allah bagian entertainment kampus akan mengangkat hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi siang ini. Luar biasa dari pengantar Wakil Ketua 1 Setia Al-Furqan Dr. Muhammad Tang. Sebelumnya kami mohon maaf dari pihak panitia karena kopinya tidak dihidangkan ini. Mungkin saja kita, pemirsa dari alumni yang punya usaha kopi bisa jadi sponsorship. Yang kedua bahwa mahasiswa Al-Furqan saya kira dari tahun 97 sampai awal tahun 2002 memang punya gerakan tersendiri yang tentunya harus tetap dijaga, dan tentunya pada masa milenial ini dikembangkan lagi oleh junior-junior yang berkecimpung di dalamnya. Apa semacam wejangan atau harapan-harapan untuk tidak terbuai oleh eksotis dunia mereka, untuk tetap bergerilya, untuk tetap kritis, progresif, tapi baik. Ada yang hilang di tengah masyarakat kampus sekarang ini sebenarnya, yaitu daya kritis ya terhadap fenomena dalam masyarakat. Masa-masa awal ya atau angkatan 98, kita rasakan betul yang bergerak di yang bergabung di, misalnya saya dulu bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam pergerakan, kita rasakan betul di dalam himpunan bagaimana daya-daya pikir teman-teman kami pada saat itu untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekarang ini saya melihat terkikis ya daya kritis mahasiswa terhadap fenomena masyarakat. Iya, kita sangat mendambakan sekarang ini bagaimana mahasiswa ada gerakan, yaitu daya kritis dan nalar tentu beda ya. Yang di sekarang ini kita sebenarnya adalah perang media. Ya. Media, siapa yang menguasai media, ya itulah yang menggenggam dunia sekarang ini. Makanya sangat naiflah kalau seorang mahasiswa gaptek di dunia digital.
Maka harapan saya selalu dalam pengajian misalnya di dalam asrama khususnya Aspuri, saya selalu memberikan motivasi ada 2 skill yang harus dikuasai sekarang ini mahasiswa, yaitu skill menguasai bahasa, minimal bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Yang kedua, menguasai dunia digital. Iya, 2 skill ini, life skill ini adalah hal yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Iya, saya sangat merasakan sendiri walaupun bisa berbahasa 2 bahasa ini, bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi masih sangat kuranglah dalam kosakatanya walaupun bisa bercakap sekali. Apalagi sekarang ini ya, bagi yang tidak memiliki 2 skill ini, ya mereka akan termarginalkan oleh keadaan, oleh kondisi, karena memang dituntut dalam dunia sekarang ini. Misalnya contoh ya, bagi mahasiswa yang gaptek dalam dunia digital, masa-masa COVID kemarin, yaitu perkuliahan rata-rata perkuliahan online, tentu sangat susah, kewalahan mengikuti perkembangan ini. Apalagi sekarang ini perpustakaan itu sangat sepi yang secara offline-nya. Ya, sekarang ini dunia bisa kita genggam dimanapun kita sebenarnya berada. Tinggal mau diarahkan jentikan tangan ini, ya, apakah ke arah positif atau ke arah negatif. Ya, walaupun kita di dalam kamar, bisa kita masuk di perpustakaan ya terbesar di dunia ini. Ya, perpustakaan digital, walaupun kita di mana bisa diakses. Nah, tinggal kemauan kita. Jadi pesan saya kepada generasi milenial sekarang ini, yaitu yang pertama harus mempunyai 2 life skill tadi ini, yaitu bahasa dengan menguasai digital, smart ya terhadap digital. Yang kedua, yang ketiga maksudnya harus kompeten di dalam ilmu yang digeluti. Misalnya bidang pendidikan, ya harus kompeten di bidang pendidikan. Misalnya dalam bidang hukum syariah, ya harus kompeten di bidang hukum syariah. Kalau tidak, ya mereka akan termarginalkan oleh zaman. Oke. Luar biasa itulah tadi pemaparan dari Dr. Muhammad Tang. Ada 2 kata yang moderator garis bawahi, bahwa life skill dan berkompeten. Life skill ada 2, yaitu digital dan bahasa. Olehnya itu, kepada pemirsa setia Al-Furqan Makassar Official, terima kasih kepada Dr. Muhammad Tang. Dan yang terakhir, bahwa masa mahasiswa aktivis-aktivis yang senior-senior mungkin bisa saja dalam pergerakannya sendiri, punya visi dan misi sendiri, karena masa dan eranya juga berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang. Akan tetapi bahwa setiap hal adalah senjata, namun tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dan sebagaimana yang ada satu kata sederhana daripada Dr. Muhammad tadi tentang kampus kita Setia Al-Furqan, jika didalami lagi kata sederhana, kita akan menemukan sebuah kutipan dari salah satu filsuf yang bernama Hegel, bahwa kesederhanaan adalah kecanggihan terhebat. Mungkin bisa di closing statement, Ustaz. Baik, yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa bergeraklah di visi misi kita masing-masing. Tentu ada visi diri sendiri, ada visi institusi. Yang kedua, bahwa generasi sekarang ini kita harus dibekali life skill. Life skill ini ada 2 yang menurut saya tentu adalah yang pertama bahasa,
dengan yang kedua yaitu digital. Tentu dalam pandangan karena kita ini bergerak di bidang agama, ya harus dilandasi dengan nilai-nilai agama. Ya, life skill ini harus dilandasi dengan nilai-nilai agama. Karena kalau tidak, tentu akan menjerumuskan kepada hal-hal ya yang tidak sejalan dengan agama yang kita anut itu sendiri. Yang kedua, ya kita harus kompeten ya di bidang ilmu yang kita geluti. Saya kira kita akan tetap semangat, dan di balik dari semangat itu ada kemauan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Saya kira itu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, nantikan narasumber-narasumber berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.